Sobat Podcast yang hebat, netizen warganet yang menonton menyaksikan acara ini di episode 12 BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Tema hari ini adalah SPM Penanggulangan Bencana dan Indeks Ketahanan Manusia atau IKD. Salam kompetensi, membiasakan perubahan, memperbarui kebiasaan. Kenalkan, saya Ersa Trifitriasari, Widya Syaura Provinsi Kalimantan Barat. Nah, telah hadir di sini dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Nah, telah hadir di depan kita orang hebat, ganteng, gagah, kompeten. Tapi sebelumnya kasih aplaus dulu dong. Tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini ada Pak Judan, SPD MPD, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Benar ya Pak ya? Benar. Nah, oke. Dan telah hadir di sini Bapak Supriyono, SSTP, MSI, Analisis Kebijakan Ahli Muda. Benar sekali. Iya. Selamat Pak hadir di podcast di BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Senang sekali bisa hadir di sini di podcast di hari ini. Apalagi kalau kita lihat cuaca, iklim ya rentan di akhir tahun, di awal tahun rentan dengan disaster ya, bencana ya Pak ya. Nah, saya ngulik-ngulik dulu nih. Pak Judan, apa kabarnya Pak? Puji Tuhan. Sehat. Baik. Baik ya Pak ya, sehat. Oke. Saya ke Pak Judan dulu ya Pak Supriyono ya. Pak Supriyono gimana kabarnya, sehat? Luar biasa, Pak. Oh, sehat, semangat. Tangguh. Oke. Saya salam tangguh ya Pak ya. Oke, Pak Judan, di sini Pak Judan akan membawakan materi yaitu pengukuran indeks ketahanan daerah. Oke, saya kepo-kepo nih Pak. Apaan sih itu Pak? Baik, untuk biasa indeks ketahanan Oke. daerah nih. Bisa agak didekatkan sedikit Pak? Ya. IKD itu memang sangat diperlukan untuk suatu daerah, Oke, iya. terutama kabupaten kota, Iya. untuk tahap kita mengetahui atau menyusun IRB yang untuk provinsi. Oke. Namun ada beberapa hambatan atau kendala kita, karena terutama kedudukan dari BPBD ini sendiri bukan vertikal tapi masing-masing. Ini yang merupakan salah satu kendala di dalam menyusun IKD. Kemudian di kabupaten kota juga mengalami beberapa kendala karena masih banyak OPD atau leading sektor yang enggan untuk memberi data, memberi masukan kepada BPBD kabupaten kota. Sementara IKD ini sendiri sangat bermanfaat untuk mengetahui ketahanan daerah khususnya untuk kebencanaan. Oke. Sehingga apabila terjadi suatu bencana, kita sudah mengetahui ada berapa sih stok yang ada di kabupaten kota itu sendiri. Kalau Kekurangannya istilahnya itu apa. kalau kita di lampu merah tuh kayak traffic light ya Pak ya, Ya, warningnya seperti ada itu, ya Pak ya, warningnya indikasi dulu. ya. Ya, Oke, ya. seperti itu. Oke, makasih banget Pak untuk informasi awalnya ini. Ya, jadi biar warga netizen dan warganet ini memahami apa sih yang dimaksud dengan yang Bapak sampaikan tadi ya tentang pengukuran indeks ketahanan daerah ya. Nah, sekarang saya ke Pak Supriyono ini. Pak Supriyono, saya mengulik-ulik lagi nih tentang SPM, penanggulangan bencana ini. Nah, bisa cerita dong, itu SPM tuh apa? Terus kenapa harus ada SPM? Bisa Bapak sampaikan Pak, silakan. Baik, terima kasih Bu Ersa. Ya, Kami senang Bu Ersa Oke. diundang di podcast yang Ya. luar biasa ini. ya, terima kasih. Jadi podcast ini sebenarnya salah satu bagian dari SPM kami nih Bu Ersa. Ya, Jadi sebelum masuk ke SPM, jadi kami cerita dulu kalau BPBD ini Bu Ersa salah satu urusan wajib Bu Ersa. Salah satu urusan wajib. Nah, ya. di samping urusan wajib, BPBD ini juga pengampu SPM. Nah, SPM ini adalah standar pelayanan minimal yang memang wajib dilakukan oleh pemerintah.
untuk melayani masyarakatnya Bu Ersa. Dalam hari ini kita bicara tentang kebencanaan. Jadi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan standar pelayanan minimal untuk melayani masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat, begitu juga di kabupaten kotanya Bu Ersa. Jadi kabupaten kota juga ada SPM-nya. Jadi SPM ini yang memang benar-benar wajib ada 3 nih Bu Ersa. Ada 3 yang di sub urusan bencana. Yang pertama, kita wajib memberikan pelayanan terkait informasi rawan bencana Bu Ersa, seperti podcast yang luar biasa pada pagi hari ini. Ini salah satu, kita memberikan informasi, kemudian memberikan edukasi, kemudian komunikasi terkait kebencanaan, baik itu pencegahannya, kemudian nanti ada dari sisi kedaruratannya, kemudian nanti ada di rehabilitasi, kemudian rekonstruksi pasca bencananya nanti itu Bu Ersa. Kemudian yang kedua, kami wajib melakukan pelayanan dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan bencana nih Bu Ersa. Jadi ini pada dimensi pra bencana. Jadi memang kita saat ini kami fokus nih Bu Ersa, fokus ke macam mana cara kita mencegah, bagaimana cara kita siap siaga ketika nanti ada bencana, kita sudah bisa mengurangi dampak dari bencana itu. Ya, jadi mengantisipasi dulu ya sebelum terjadi disaster itu ya. Sehingga bencana kita tidak bisa hindari, tapi kita bisa mengurangi dampak dari bencana itu biasa. Jadi kita melakukan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan. Kemudian yang ketiga, kita melakukan pelayanan penyelamatan evakuasi korban bencana. Nah, ini pada saat terjadi bencana biasa. Jadi ketika bencana kita melakukan kaji cepat dulu Bu Ersa, kaji cepat, kemudian layak atau tidak suatu keadaan ini kita nyatakan darurat bencana. Nah, ketika kaji cepat itu hasilnya layak untuk dinilai sebagai darurat bencana, maka kita akan terbitkan SK Bapak Gubernur untuk melakukan untuk menetapkan darurat bencana di Provinsi Kalimantan Barat. Yang tentunya kita melihat kondisi di kabupaten kota Bu Ersa. Oke, terima kasih Pak Supiono. Nah, sekarang saya kembali ke Pak Judan lagi. Pak Judan, tadi kalau kita lihat kan ada jenis-jenis bencana nih Pak, ya kan? Yang Bapak sampaikan tadi tentang bagaimana IKD itu sangat penting. Walaupun kadang daerah tuh enggan, sayang ya Pak ya, enggan. Tetapi nanti udah terjadi bencana baru deh, ya kan? Kelimpungan istilahnya itu tadi. Nah, di sini bisa Bapak jelaskan nggak Pak? Kan ada berbagai macam, ada jenis bencana apa? Jenis bencana dominan ya Pak ya? Ya, kan ada jenis bencana. Ternyata bencana tuh ada jenis-jenisnya Pak ya. Nah, biar makin pinter nih soib-soib para pendengar podcast BPSDM Kalbar nih mengetahui, Bapak bisa sampaikan Pak, gimana sih untuk mengetahui jenis bencana dominan tuh Pak? Monggo Pak, silakan. Ya, terima kasih Bu Elsa. Ya. Untuk khusus Kalimantan Barat, pertama karena ini kita bicarakan untuk wilayah Kalimantan Barat. Ya. Bencana yang sering terjadi atau jenis bencana, karena kita ada bencana alam dan ada bencana non alam. Ya. Kalau non alam kemarin kita sudah mengalami semua waktu COVID itu non alam. Kemudian yang alam ini yang selalu ada di Kalimantan Barat, yang pertama itu masalah karhutlah, itu jenis bencana alamnya. Kemudian yang kedua banjir, kemudian longsor, puting beliung, itu yang terjadi. Dan sekarang lagi ditambah ada setelah beberapa titik dipasang untuk deteksi gempa, jadi untuk pergerakan tanah juga sekarang untuk di Kalbar itu sudah ada ya? Sering juga terjadi dalam iya. 1 tahun ini kemarin kalau saya ada 3-4 kali terjadi bencana tanah. Tapi untuk BPBD apabila setelah bencana itu terjadi dan mengakibatkan ada korban, itu yang BPBD fokus untuk melaksanakannya, untuk melakukan evakuasi atau memberi bantuan. Jadi yang memang betul-betul bencana ini yang selalu kami waspadai, yaitu patinsor, banjir apa segala, puting beliung, tanah longsor dengan karhutlah, karena ini yang rutin setiap tahun. Kemudian karhutlah untuk tahun ini kemarin kita sudah termasuk minim, terutama untuk fasilitas vital provinsi, itu masih bisa pesawat landing terus, tidak ada gangguan. Kemudian banjir ini yang merupakan memang
bencana yang sebenarnya boleh dikatakan bosan mengalami untuk mengatasinya. Karena memang setiap tahun terjadi. Cuma mau bagaimana lagi, inilah akibat dari perbuatan kita, perbuatan masyarakat. Oleh karena itu maka dari BPBD berusaha untuk mengurangi dampaknya dengan cara sebelum terjadi banjir kita sudah mengingatkan dengan memberikan surat kepada BPBD Kabupaten Kota untuk peringatan dininya. Itu selalu kita lakukan, Bu, untuk mengurangi dampaknya. Jadi itulah tadi jenis dari bencana yang seperti tadi, ada non alam dan alam. Tapi yang selalu terdampak ini ada yang memang bencana alamnya yang diakibatkan oleh alam itu sendiri. Itu, Bu. Terima kasih Pak Judan. Jadi itulah ya Pak ya, kategorisasi jenis disaster di sini. Nah, kembali ke Pak Supriyono. Tadi Pak Supriyono menyampaikan adanya edukasi, ya kan, edukasi ke masyarakat. Nah kan ya. Berarti di sini sejauh mana nih yang udah disampaikan edukasi ya oleh Badan Penanggulangan Daerah ya, Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat ya. Dan dengan edukasi ini kalau dilihat ya, sejauh mana efek positifnya, efek dampaknya nih, ya kan? Apakah berimpaknya turunnya bencana atau tingkat kesadaran masyarakat itu juga semakin peka, sensitif? Bisa disampaikan Pak? Silakan. Baik Bu Ersa. Iya. Terima kasih terkait edukasi ya Bu Ersa. Iya. Edukasi sering Bu Ersa, sering kami lakukan, baik itu kita turun ke lapangan, kemudian melalui website kita juga, kemudian melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi, kemudian penyuluhan. Tapi yang paling utama memang kemarin kegiatan yang paling membuat kita bangga Bu Ersa, yaitu pembentukan Destana. Destana. Bisa cerita Pak Destananya Pak? Destana ini Desa Tangguh Bencana Bu Ersa. Desa Tangguh Bencana. Nah di sini kita membentuk Bu Ersa. Membentuk, setelah kita membentuk, kita mengedukasi, kita memberikan pelatihan, kemudian kita memberikan penyuluhan di situ, kemudian kita barengi dengan pemberian alat Bu Ersa. Jadi kita tidak hanya kasih edukasi, tidak hanya kasih materi, tidak hanya kasih sosialisasi, tapi alat juga kita berikan Bu Ersa. Kemarin kita berikan di beberapa desa di Kuburaya, ini terkait karhutla Bu Ersa, kemudian SMA 4 ya Pak Judan ya, SMA 4, karena kemarin SMA 4 memang di belakang SMA itu hutan, gambut. Hutan dalam artian hutan yang mudah terbakar, dan juga memang tanahnya tanah gambut, jadi pernah kita sampai subuh ya Pak Judan ya, kita sampai subuh di sana. Jadi untuk SMA 4 kita berikan alat, kemudian kita berikan pelatihan kepada masyarakat sekitar. Jadi kami harap dengan begitu desa yang telah kita latih, desa yang telah kita bentuk Destananya bisa menjadi tangguh, tangguh dalam artian kami kan sadar nih Bu Ersa, posisi kami SDM kami hanya 33 orang Bu Ersa. Ya, dengan sekian kabupaten kota ya. Sekian kabupaten kota, jadi mustahil Bu Ersa kami harus turun ke semua lokasi untuk melakukan pemadaman, untuk melakukan pencegahan banjir, penanganan banjir dan bencana-bencana lainnya. Jadi strategi kami memang dengan pembentukan Destana. Nah, setelah dibentuk sekarang kepala badan kami melakukan penguatan Bu Ersa. Jadi tidak hanya bentuk, tapi yang sudah dibentuk ini kita kuatkan. Jadi saat ini puji Tuhan Bu Ersa, ketika kita turun ke lapangan, ada karhutla, masyarakat sudah siap. Caranya memadamkan api seperti apa, keselamatannya seperti apa, titik kumpulnya di mana, kemudian ketika ada pengungsian nanti diungsikan di mana. Jadi semua sudah kita sampaikan kepada kawan-kawan di daerah, terutama terkait dokumen-dokumen yang memang di dalamnya ada, tadi seperti saya sampaikan, ada tempat pengungsian dan lain-lain di dokumen rencana kontingensi, kemudian dokumen RPKB dan lain-lain. Itu salah satu pelayanan dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Itu salah satu edukasi. Nah, Pak Judan, ya tadi sejalan dengan yang Pak Supriyono sampaikan, tidak semua masyarakat tuh bisa menerima pure edukasi, ya kan? Ada yang masyarakat menganggap kabut asap, ya kan ya. Tumbennya nggak ada kabut asap ya tahun ini ya. Ya biasa gitu kan. Malah biasanya kalau ada kabut asap, ada kabut asap. Jadi
pencemaran itu dianggap kabut asap biasa dianggap semakin bisa dikatakan tren, ya. Tumben ya nggak ada, tumben ya ada. Seperti itu di satu ya Pak ya. Terus ada juga kadang-kadang masyarakat yang bandel yang bisa diajak collab nih sama pihak ketiga, ya tanda kutip ya Pak ya. Pak pasti memahami lah itu semuanya, itu kan ya. Itu dia. Itu yang pertama. Terus bagaimana nih, ya kan? Ini udah dibuat bagus-bagus nih, Desa Tangguh udah dibuat desa tanah bisa bagus, demikian rupa. Nah, terus mengantisipasi itu gimana caranya tuh Pak Judan? Kalau masih ada yang tanda kutip yang ini ya, masih ada yang nyeleneh gitu loh, istilahnya bahasa Jawinya gitu. Silakan. Baik Bu, Ya. untuk yang mengantisipasi mungkin ada masyarakat atau kawan-kawan terutama yang petani ini masih melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan sehingga mengakibatkan bencana. Kalau karena itu kita di BPBD sudah Ya. bekerja sama dengan pihak keamanan juga, Ya. dan apabila terjadi keadaan darurat kita ada posko induk namanya. Di posko induk lah nanti itu terbentuk juga ada satgas-satgas baik dari satgas informasi, satgas gakumnya ada, sehingga kita selalu bekerja sama dan mereka untuk pengawasan terhadap kegiatan masyarakat di lapangan di sekitar lahan-lahan yang rawan terjadi kebakaran. Kemudian dari BPBD itu sendiri juga ada program namanya patroli. Kalau patroli ini kebetulan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan ini kita lakukan apakah musim hujan atau kemarau kita tetap patroli, karena kalau musim kemarau kita patroli di darat, musim hujan kita patrolinya di air karena kebetulan kita sarananya ada seperti itu Bu. Jadi BPBD selain di darat juga di air ikut patroli. Jadi Bahkan ini yang sampai multi aksi ya. multi aksi gitu. Oke, tadi kan nyambung dengan Pak Judan sampaikan nih tentang pencegahan. Nah, nyambung juga tadi di awal Pak Supriyono juga menyampaikan bahwa ada edukasi, ada pencegahan, mengantisipasi dalam penanggulangan bencana nih. Nah kan, selinder dengan itu. Nah, program-program apa sih ya pencegahan yang lagi disinkronkan nih antara pemerintahan pusat sama daerah? Baik Bu, untuk sinkronisasi program memang kalau kita tertuang di dalam dokumen perencanaan itu sudah sejalan Ibu, dari pusat, kemudian kami di provinsi, kemudian di daerah juga kita sudah sejalan, tapi ada beberapa program memang unggulan Ibu. Oke. Program unggulan yang memang mau ke depannya yang wajib kita jalankan Bu. Yang pertama program kita yaitu normalisasi sungai. Oh iya. Nah ini kemarin Bapak Gubernur juga sudah membentuk tim Bu, tim karena memang banjir ini tidak bisa kita atasi selain dengan normalisasi sungai. Salah satunya Bu ya, salah satunya dengan normalisasi sungai. Karena ketika kita overlay dari tahun 70 kemudian 80, 90 sampai dengan sekarang memang pendangkalan sungai itu masif. Masif. Kemudian kelokan sungai juga sudah mulai berkurang Bu. Jadi inilah yang menyebabkan mengapa banjir di Kalimantan Barat intensitasnya semakin tinggi Bu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita memang program kerjasama dengan kawan-kawan di kehutanan Bu terkait deforestasi Bu. Deforestasi kita juga kerjasama dengan kawan-kawan perusahaan Bu melalui dana CSR-nya. Jadi kita juga sama-sama ketika ada kebakaran dan lahan, jadi di perusahaan sudah siap dengan CSR untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian program-program lainnya memang kita harus sinergi nih Bu, misalnya kayak dengan Perkim, kita kerjasama terkait pembangunan rumah pasca bencana. Berarti itu juga ini ya apa sih dibantu memang seutuhnya oleh pemerintah ya sampai rumah juga yang memang berdampak akibat bencana ya, gitu ya Pak Judan dan Pak Supriyono ya. Oke, ya. Misalnya nih Bu, ada rumah yang terdampak bencana tapi memang di situ rawan bencana Bu. Berarti dia tidak dapat bantuan karena dia membangun di daerah yang memang rawan. Tapi ketika dia bangun di daerah yang memang tidak rawan bencana, kemudian terkena bencana, nah itu kita bantu.
Kita bantu dalam artian bantu dari sisi eh, rekonstruksi, rehabilitasinya. Kemudian kalau dia rusak berat, kita bisa bedah rumah. Itu nanti programnya di Perkim. Oke. Jadi memang kerjasama antara BPD dan Perkim. Iya. Oke. Nah, sekarang ke Pak Judan lagi. Pak Judan, saya tadi kembali lagi, ya, kenapa sih kok daerah tuh enggan untuk melakukan ya yang seperti Pak Judan harapkan terkait dengan data ya laporan ya. Alasannya kenapa? Sementara kan kalau kita bicara untuk melakukan suatu progres kan harus ada data ya Pak ya. Jangan sampai sudah terjadi baru kita kalang kabut nih hal-hal yang memang harus dibutuhkan. Nah, monggo Pak, silakan. Terima kasih Bu Bisa. Ya. Ini yang memang perlu dijelaskan Ya. dengan kawan-kawan di daerah bahwa banyak yang enggan untuk memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh BPBD, terutama karena status BPBD ini terkadangnya kalau tidak ada bencana itu model kalau di daerah di kabupaten kota itu banyak dianggapnya sebagai OPD anak tiri. Anggapan mereka yang di situ. Padahal kalau memang kita menyadari bahwa dimanapun kita tugas berdasarkan SK kita tidak beranggapan seperti itu. Itu salah satunya. Kemudian dari masyarakat umumnya pun masih belum sepenuhnya memahami apa sebenarnya bencana ini sendiri, tanggung jawab siapa sebenarnya. Ini yang memang masih untuk masyarakat awam itu masih minim pemahamannya. Kenapa? Karena pada umumnya apabila terjadi bencana selalu pemerintah yang disalahkan. Padahal di Undang-Undang nomor 24 itu tahun 2017 atau 2007 itu sudah dipaparkan bahwa yang bertanggung jawab dengan bencana ini ada 3 unsur, yaitu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Inilah yang masih belum dipahami. Mereka hanya dituntut dari pemerintah, sementara dari masyarakat ini sendiri belum ada, dari dunia usahanya belum juga dituntut. Nah, ini Pak, saya kan biasa nonton ya Pak ya, di TikTok, Instagram, YouTube. Kalau di luar sana ada ular gede, sesuatu hal yang memang masyarakat ada ketakutan hewan buas, itu mereka menghubungi BPBD, boleh ya Pak? Boleh, semuanya. Nah, BPBD ini tuh, jadi bukan harus disaster ya Pak ya? Bukan hanya disaster, tapi kita sifatnya kalau seperti itu kita membantu masyarakat di dalam menangani hal-hal yang memang dianggap masyarakat membahayakan mereka. Seperti itu. Jadi kita siap siaga selalu. Oke, jadi seperti itu ya. Ayo yang di daerah-daerah jangan malas untuk dan enggan untuk menyampaikan data-data, karena dengan data akan lebih mudah untuk melakukan program dan kegiatan ya. Nah, saya kembali ke Pak Supiono nih lagi. Pak Supiono, kalau udah terjadi bencana itu kan harus ada lakukan evakuasi ya. Berarti ya itu ya. Nah, sejauh ini nih kalau evakuasi yang dimaksud ini, apakah ada penanganan khusus atau bagaimana Pak terkait dengan evakuasi itu, bisa disampaikan Pak? Baik Bu Ersa. Iya. Terkait evakuasi memang dalam standar operasional prosedur kami tidak boleh sembarangan Bu Ersa. Iya. Tidak boleh sembarangan. Jadi memang ada satu dokumen Bu Ersa, namanya dokumen rencana kontingensi Bu Ersa. Nah, dokumen rencana kontingensi ini disusun dalam rangka kita menangani ketika kondisi kita darurat Bu Ersa. Oke. Di situ isi dalam dokumen itu ada di mana tempat kita berkumpul, titik kumpulnya, di mana kita mengevakuasi korban-korban akibat bencana ini, kemudian apa saja peralatan-peralatan wajib yang harus disediakan di dalam tempat pengungsian, kemudian di daerah-daerah bencana, kemudian logistik apa-apa saja yang harus disiapkan juga untuk di tempat pengungsian dan di tempat kejadian bencana. Nah, memang di dalam dokumen ini sudah sangat jelas Bu Ersa apa yang harus kita lakukan, kemana kita harus pergi mengungsi, kemudian alat-alat apa yang harus kita berikan, kemudian
makanan apa, kemudian sembako apa yang harus kita siapkan. Jadi memang dalam dokumen rencana kontingensi itu situ sudah ada semuanya Bu Ersa. Nah sekarang yang terbaru ini Bu Ersa, kita sudah menyusun Bu Ersa dokumen kajian risiko bencana kita ini. Kalimantan Barat gitu. Kalimantan Barat, okay. Renkon sudah kita susun, Karhutla banjir sudah kita susun beberapa tahun yang lalu. Nah sekarang kita mau update nih Bu Ersa. Update dalam artian kita sekarang sudah menerapkan metode multi bencana Bu Ersa. Multi bencana ini dalam artian pengalaman COVID kemarin Bu Ersa. Jangan sampai ketika di dalam tenda pengungsian bencananya banjir, malah ada bencana-bencana lain nih Bu Ersa. Jadi dalam rangka kita melakukan tadi kalau kita bicara pengungsian tadi memang kita juga menyiapkan kesehatannya, kemudian tenda daruratnya harus seperti apa, kondisi pelbetnya harus seperti apa, tempat tidurnya harus seperti apa, sanitasinya. Sampai di kantor kami itu ada mobil untuk penjernihan air Bu Ersa. Jadi ketika kita ambil air dari sungai, masukkan ke dalam mobil itu, sudah langsung penyulingan ya, sudah langsung disuling, sudah bisa digunakan. Kemudian di kantor kami juga banyak sekali alat-alat seperti dapur umum dan lain-lain untuk dalam rangka kita bicara tadi terkait pengungsian. Oke, terima kasih Pak Supiono. Nah kalau itu kan berarti terkait dengan SDM-nya dong, betul nggak? Saya ngerempet ke Pak Judan nih, ya kan? Nah Pak Judan, tadi dengan alat-alat yang sudah disampaikan sedemikian komplit seperti itu ya, dengan jumlah di tempat institusi Bapak nih sekian puluh ya, 30-an ya? Iya. Kebayang ya Pak ya, alat juga, belum lagi penanganannya juga ya. Itu gimana tuh Pak kalau untuk kesiapannya? Apa pure udah cukup ini kita aja nih bisa nih menangani ini semua, apa nanti ada masuk dari pihak luar yang membantu, misalnya dari di luar Kalbar atau dalam Kalbar, atau ada pihak swasta yang memang ikut, maksudnya profesional ya Pak ya, bukan hanya sekedar bantu nempel gitu, bukan? Silakan Pak Judan sampaikan. Baik Bu Ersa, terima kasih. Ini untuk penanganan masalah pengungsi, karena ini beberapa kali juga termasuk yang tahun ini, yang baru ini bulan ini kemarin itu di Landak juga ada beberapa pengungsi akibat banjir. Jadi untuk BPBD itu selalu melakukan koordinasi. Fungsi koordinasinya inilah yang nanti bekerja sama dengan kawan-kawan di dinas sosial, kemudian di di Dismunak ya, di situ juga selalu kita kerjasama, dan kawan-kawan PMI juga, sehingga di bagian kesehatan kalau ada terjadi gangguan kesehatan itu bisa dari PMI dan Dinkes yang menanganinya. Kemudian untuk buffer stok yang ada apabila terjadi kekurangan bisa dari dinas sosial dan BPBD setempat juga, kemudian bisa melakukan koordinasi dengan pihak-pihak perusahaan untuk hal bantuan. Yang jelas di BPBD ini yang paling utama itu tupoksinya yang berkoordinasi itu yang memang kita selalu jalankan, yang diutamakan. Seperti itu Bu. Terima kasih. Nah bicara koordinasi ini Pak Supiono, pernah ada tebang tindih gitu Pak? Misalnya ini kita kan pasti butuh bantuan pihak ketiga ya Pak ya, pasti butuh bantuan P3 nih. Kalau udah Indonesia terkenal memang dengan rasa sosial yang tinggi, itu terbukti ya. Kalau sesuatu hal terjadi bencana, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri, coba deh Indonesia tuh pasti supportnya warganya, netnya segera. Nah gimana nih Pak mengakomodir nih yang bantuannya misalnya seabrek gitu ya Pak Supiono nih, supaya ini tepat sasaran nih, jangan sampai yang dibutuhkan yang mana, yang masuk yang mana, jangan sampai yang masuk juga jatuhnya maaf mubazir atau bagaimana. Penanganan pengelolaannya bagaimana? Silakan Pak Supiono. Baik Bu Ersa, ini memang benar terjadi, memang pernah kejadian Bu Ersa. Sintang. Itu di Sintang ketika kita kasih bantuan nih Bu Ersa di desa X nih, yang terdampak 5 desa, yang dibantu hanya 3 desa nih kan Bu Ersa, karena memang keterbatasan bantuan. Nah 2 desanya ini merasa kok kami nggak dibantu nih kan, sayang ya. Nah jadi mereka protes dan lain-lain. Nah lihat kejadian seperti itu, memang
Yang pertama ketika pengumpulan bantuan biasa, memang kemarin seperti banjir Sintang kita kumpulkan di kantor gubernur ya Pak ya. Ya. Kita kumpulkan, pokoknya kita akomodir semua bantuan-bantuan baik itu dari pemerintah, dari swasta, dari masyarakat maupun dari lembaga sosial lainnya kita kumpulkan bersama-sama. Nanti pas di daerah proses pendistribusiannya Bu Elsa, kita libatkan kepala desa, BPBD-nya terutama, kemudian camatnya, kemudian RT RW-nya, kepala desanya. Jadi kita kumpulkan di situ, nanti kita tanya nih yang mana yang layak. Kemudian ketika bantuannya sudah habis, tidak sampai ke desa yang tidak yang berdampak tapi kurang berdampak, nanti penjelasannya seperti apa. Nah, di situ kita sampaikan Bu Elsa. Jadi memang kita tidak bisa memuaskan semuanya Bu Elsa ya. Tidak bisa memuaskan semua, tapi minimal kita lihat mana yang layak untuk dibantu lebih dahulu Bu Elsa. Yang lebih layak, yang lebih prioritas, yang paling terdampak nih Bu Elsa. Nah, dari pertimbangan itu nanti dari kepala desanya Bu Elsa. Kepala desanya tentunya dari kepala dusun, dari RW, dari kepala desa, kemudian nanti mereka sampaikan ke BPBD kabupaten kota. Nah, dari BPBD kabupaten data itulah yang menjadi acuan kami Bu Elsa untuk memberikan bantuan logistik. Oke, terima kasih. Nah, infonya Pak Supriyono. Nah, saya ke Pak Judan kembali. Pak Judan, kalau kita bicara tingkat kapasitas daerah, nih misalnya suatu daerah ini terkena bencana. Nah, apakah langsung nih provinsi turun nih? Nah kan, udah turun aja langsung. Nah, itu mekanismenya gimana nih Pak? Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan pengelolaan bencana nih. Ya, mekanismenya bagaimana Pak? Ya. Dan kategorisasinya sekalian ya Pak ya. Ya, silakan. Jadi untuk bencana daerah, misal terjadi di suatu kabupaten. Iya. Yang pertama harus kita dorong, yang terkadang kan masyarakat ini kok provinsi cenderung diam. Iya. Padahal mereka belum tahu memahami mekanisme apa yang harus dilakukan. Yang pertama kabupaten kota itu membuat status daerahnya dulu. Status daerah ini untuk BPBD yang lain, provinsi terutama, bisa memberi bantuan kepada daerah itu sendiri. Kalau dari daerah itu belum ada status, hanya kejadian mendadak, dan itu sangat perlu dibantu, BPBD bisa turun, tapi sebatas menggunakan anggaran yang ada di BPBD provinsi itu saja. Kalau butuh bantuan statusnya apa Pak? Kalau butuh bantuan status darurat itu sudah kita bantu. Oke, berarti status darurat gitu ya Pak, berarti Kalau provinsi turun ya? Itu kita masih lihat dulu kemampuan daerah itu sendiri. Kalau setelah mereka merasa tidak mampu, mereka akan melakukan, kita seling koordinasi dan mereka menerbitkan status itu, sehingga provinsi dan stakeholder yang ada di provinsi bisa membantu bersama-sama, seperti dinas sosial, PMI sudah bisa turun. Itu berarti status darurat. Harus sudah ada status darurat. Kalau belum ada status kita tidak berani, karena selalu berslogan yang kawan di daerah, jangan sampai bencana masyarakat kita atasi, tapi terakhirnya kita terdampak bencana juga. Itu yang selalu slogan yang saya ungkapkan dari mereka. Kita pinginnya membantu dengan hati nurani ini masyarakat, tapi kita tidak boleh melanggar juga aturan-aturan yang berlaku khususnya untuk pemberian bantuan kepada masyarakat ini. Kalau pusat turun tuh statusnya apa Pak? Kalau pusat turun itu sudah darurat betul-betul. Darurat. Itu juga sesuai dengan kemampuan. Kalau provinsi sudah angkat tangan, selalu mereka bantu. Tapi kalau selagi provinsi masih bisa mengatasi dengan buffer stok yang ada di provinsi, jadi untuk pusat BNPB itu melakukan koordinasi jika perlu kebutuhan atau bantuan sangat siap. Pertama misalkan kita untuk ini karena ini juga kadang-kadang banyak pandangan kawan-kawan ini. Saya jelaskan dulu Bu supaya jelas. Nggak apa-apa. Ini banyak benar katanya masalah anggaran di BPBD. Nah itu karena biasa kan ada pemadaman melalui darat, udara, terutama heli itu. Memang heli ini cukup besar anggarannya. Tapi itu bukan anggaran daerah. Itu dari anggaran pusat, memang APBN kerjasama antara BNPB dengan
kehutanan biasanya. Digunakan kalau Digunakan terjadi kalau terjadi keadaan darurat Darurat. di setiap provinsi. ya. Itu dengan semua pembiayaannya itu pusat, Oke. sehingga bukan daerah. Kalau anggaran daerah bisa-bisa nggak bisa membangun daerah. Iya. Memang Lumayan besar ya Pak ya. ya, Oke, iya, itu iya. anggarannya memang anggaran dari pusat. Oke, iya. Terima kasih Pak. Ya. Pak Supriyono, tadi kan Bapak menyampaikan tentang evakuasi titik kumpul dan sebagainya, ya kan ya. Berarti setiap daerah ini kan harus mempunyai pelayanan ya Pak ya, atau tempat ya untuk evakuasi ini ya Pak ya. Nah, bisa Bapak jelaskan nggak Pak, itu dengan berbagai macam bencana-bencana, ya kan? Ini kebayang nih, berarti kan harus banyak eh, jenis ya Pak ya, macam gitu kan. Bisa Bapak memperjelasnya bagaimana sih teknis pelayanan untuk mengantisipasi yang Bapak maksudkan tadi dengan evakuasi itu Pak? Ya, silakan Pak. Wajib Bu. Oh, Jadi ya. yang daerah itu memang wajib sekali dia menetapkan di mana tempat evakuasi. Hmm. Tempat evakuasi kan banyak Bu, ada lapangan terbuka, kemudian fasilitas-fasilitas kantor, fasilitas-fasilitas umum, fasilitas-fasilitas keagamaan, itu salah satu kriteria-kriteria tempat-tempat yang dapat dijadikan lokasi pengungsian. Nah, mengapa kita gunakan tempat-tempat itu? Karena yang pertama memang itu merupakan fasilitas umum, kemudian mudah diakses, Ya. kemudian ketika terjadi bencana multidimensi, dia juga mudah dilakukan penanganan. Jadi makanya tempat-tempat seperti itu yang kita gunakan, dan juga tergantung jenis bencananya Bu. Misalnya bencana banjir nih, kita cari tempat yang tinggi lah Bu ya. Jangan pula lapangannya terendam pula Bu kan. Kita mengungsikan tempatnya terendam. Nah, memang Masalah satu kriteria-kriteria terselesaikan, masalah satu lagi. Masalah satu lagi timbul lagi, Bu. Jadi memang tempat pengungsian ini tadi Bu memang wajib dikaji, makanya ada dokumennya kan Bu kan. Ada dokumen rencana kontingensi itu, dari dokumen itu memang betul-betul dikaji di mana posisi pengungsiannya itu ditempatkan, kemudian pada saat bencana terjadi titik kumpul pertama tuh di mana dulu. Nah, itu semuanya sudah dibuat di dalam dokumen rencana kontingensi. Itu lengkap Bu. Sampai peralatannya pun harus ada A B C D E, kemudian logistiknya harus disiapkan apa-apa saja. Nah, cuma memang kendala kawan-kawan di daerah karena alat-alat kebencanaan kan mahal ya Bu ya. Ya. Mahal sekali memang. Mereka di kabupaten kota kurang mampu untuk menyiapkan standarisasi terkait peralatan dan logistik. Nah, makanya itu kami dorong mereka Bu, untuk minta bantuan ke kami provinsi kalau kami mampu Bu ya. Iya. Kalau kami mampu, kemudian ke pusat juga untuk melakukan pemberian alat dan logistik, karena memang pusat rutin Bu, mereka memberikan logistik dan peralatan seperti perlengkapan bayi, kemudian makan Itu minum. tunggu ada bencana atau ada Enggak, Bu. udah Sebelum bencana mereka sudah iya. distribusikan dulu Iya, Bu. iya. Logistik ini Bu, seperti tenda darurat, tenda anak, kemudian alat-alat sekolah, kemudian banyak sekali Bu. Itu memang sudah ada di gudang kami Bu, dan di gudang mereka, jadi ketika ada bencana itu sudah siap didistribusikan. Kemudian alat-alat juga tadi memang cukup mahal, kami sudah bantu Bu beberapa kabupaten kota seperti Sintang kemarin karena banjir, kita bantu 3 speed ya Pak Judan ya. 3 speedboat untuk dalam rangka distribusi logistik Bu. Kemudian Kubu Raya kita bantu alat damkar, alat Ya. karhutlah. Sambas juga sama Bu, kita bantu juga alat pemadam kebakaran. Kemudian Landak Itu bantu tuh berarti hak milik daerah ya Kita Pak ya? kasih, Bu. Oh, oke, hak milik kasih, daerah. Pak. Kita serahkan Bu, serahkan kepada kawan-kawan BPBD, nanti BPBD yang menyerahkan ke apakah itu kecamatan, kemudian desa tangguh bencananya. Jadi memang BPBD yang kita minta bantuan kemana yang ini memang layak untuk diserahkan. Yang memang rawan bencana ya di tempatnya itu Wajib, ya. karena kalau bukan rawan bencana, kami yang kena bencana. Iya, betul itu double ya nanti ya. Oke, ya. Jadi kita bicara lagi tadi kalau bicara bencana kan ada tren ya Pak ya, ada tren apa sih, tren indeks risiko bencana. Nah, itu sejalan dengan ya di tempat Pak Judan sendiri. Kalau untuk Kalimantan Barat tuh bagaimana Pak? Kalau untuk kategorisasi bencananya kalau kita lihat sendiri
tren pada saat sekarang ya, itu bagaimana? Kalau Bapak lihat terus sejauh ini ya, kalau kita mengantisipasinya, Bapak tadi kan ada menyinggung juga tentang gempa ya Pak ya. Ya saya kira tuh hoax loh Pak, hoax loh. Ah masuk sih, ya kan? Karena kalau udah Kalimantan Barat itu sudah ada gempa, kebayang ya Pak, apalagi di pulau, maaf, di Pulau Jawa ya, seperti itu udah kita anggap biasa lah ya gitu. Nah di Kalimantan Barat sendiri sudah ada gempa sendiri. Nah apa itu tuh juga termasuk udah masuk tren risiko nih Pak? Udah bisa dimasuk kategorisasi waspada, tingkat yang harus diantisipasi sedini mungkin atau bagaimana? Silakan Pak Judan. Masih bisa. Jadi untuk tren bencana yang di kabarnya ada dua, yaitu Iya. karhutla dengan banjir. Iya. Ya, banjir pun Kalau kita tuh mesti bilang air pasang ya Pak ya. mulai tahun Iya, tahun, iya, iya. tahun terakhir ini, Air pasang. kenapa kita anggap tren? Banjir. Karena terutama pengaruh media. Oh, Kalau media. media massa itu, kalau dulu itu kan masih belum dianggap tren lah seperti itu, kan udah biasa. Bahkan banyak yang mudah-mudahan kalau banjir besar kita mudah cari ikan. Iya, Ya, iya, seperti itu. iya. Cuma sekarang karena perubahan apa tata ruang kota itu iya. juga banyak berubah, sehingga kalau dulu masih banyak rumah panggung, sekarang rumah letak ke tanah, sehingga kalau dulu banjir 1 meter belum berpengaruh, sekarang 1 meter ya udah terdampak 1 meter. Ini salah satu juga Iya. yang membuat bahwa banjir ini tren, termasuk karena kejadian ini rutin setiap tahun. Iya. Kemudian masalah gempa, dulu tahun-tahun pertama saya di BPBD, Iya. itu kami selalu komunikasi dengan BMKG. Mereka bilang hanya retakan tanah sedikit, tapi saya selalu tekankan tolong dong dibuat deteksi gempa yang ada di Kalimantan. Karena selama ini saya bilang kita hanya tahu dari Bengkulu. Nah, tapi begitu ini dari dibangun, termasuk juga deteksi tsunami itu sedang dibuat dari BMKG itu, baru terdeteksi. Memang kita di sini sering keretakan, cuma tidak menimbul bahaya. Kenapa? Karena untuk Kalimantan ini bukan jalurnya patahan, itu termasuk aman. Hanya ibaratkan ada mungkin pergeseran tanah, patahan tanah akibat dari kegiatan-kegiatan manusia juga. Mungkin ada melakukan tambang apa segala. Kemudian sekarang apalagi banyak yang menggunakan sumur bor, itu bisa juga mengakibatkan. Karena sumur bor itu kan mengisap atau mengeluarkan pasir-pasir yang ada dalam ke luar, lama-lama ya setahun 2 tahun mungkin belum ada pengaruh, tapi ada puluhan tahun kosongan di situ, rongga-rongga ya Pak ya. Ya, rongga-rongga demikian Bu. Jadi memang ada, cuma kapasitasnya belum dikategorikan ke siaga, itu belum, bahkan masih dianggap biasa untuk di Kalimantan Barat. Terutama kemarin itu kan Kabupaten Bengkayang, Landak, sekarang itu sudah pernah. Ya, terima kasih Pak. Nah ini sejalan dengan Destana tadi nih Pak Supriyono nih, ya kan? Berarti kalau sudah ada tren untuk mengantisipasinya, tadi udah ada namanya Destana ya Pak ya, desa tangguh di sini. Nah untuk kepo-keponya lagi nih, kalau untuk menjadi Destana, desa tangguh nih Pak. Nah apakah udah seluruh di Kalimantan Barat automatically itu dia menjadi Destana? Ataukah untuk menjadi suatu Destana itu memang ada kategorisasi ya? Bisa disampaikan Pak, silakan. Baik Bu, Destana ini nama desa yang ditetapkan melalui SK Bu ya. Jadi memang betul Bu, memang ada kategori-kategorinya. Destana ini juga ada kategorinya Bu. Ada kategori pertama, kemudian madya, sampai kategori desa. Saya lupa satu lagi yang utama mungkin Bu ya. Jadi memang ada kategori-kategorinya Bu. Jadi memang di seluruh kabupaten kota ada Bu, tapi tidak seluruh kecamatan Bu ada Bu untuk desa tangguh bencana ini. Jadi memang yang pertama yang kami provinsi fokuskan adalah memang daerah yang benar-benar rawan Bu. Rawan dalam artian memang seluruh provinsi Kalimantan Barat ini rawan Bu, tapi rawan yang kita kategorikan lagi prioritas Bu. Jadi di mana yang daerah-daerah yang prioritas rawan bencana, di situ kita wajibkan untuk dibentuk dulu nih Bu. Dibentuk dulu destananya. Kemudian kalaupun dia tidak ada destana,
minimal ada organisasi masyarakat yang menangani bencana, karena ini sejalan juga dengan IDM, Bu. IDM itu kan ada indeks ketahanan lingkungan, Iya, Bu. Nah, iya. di indeks ketahanan lingkungan itu kalau itu selesai, Bu, harusnya Destana juga selesai, Bu. Jadi memang kita sejalan dengan indeks desa membangun dengan desa tangguh bencana. Di samping desa tangguh bencana juga kita ada Katana nih, Bu. Kecamatan tangguh bencana. Kemudian Oke. juga sekolah aman bencana, Bu. Oke, itu semuanya pakai kategorisasi ya, Pakai Pak Supriyono kategori, ya. Bu. Oke, jadi gimana nih Pak, kalau supaya spirit mereka tuh untuk arah ke sana nih sejauh ini bagaimana? Sejauh ini mereka sebenarnya komitmen, Bu. Komitmen dalam artian kedepannya ada beberapa desa yang memang akan menganggarkan di APBDes ya, Bu. Oh, Akan menganggarkan, itu yang sudah berkomitmen dengan kami. Kemudian BPBD kabupaten kotanya juga komitmen, Bu. Jadi minimal mereka itu wajib membentuk 2 destana, Bu, setiap tahunnya, Bu, oke. di kabupaten kotanya masing-masing. Kemudian dinas pendidikan juga, Bu, kami juga sudah koordinasi untuk membentuk sekolah satuan pendidikan aman bencana, Bu. Jadi memang bencana ini kan kelihatannya kan pas saat bencana jadi, Ya, Bu, saat kejadian ya. saat kejadian. Nah, tapi ketika bencana ini ada, terjadi dampaknya luar biasa, Bu. Dari ekonomi, kemudian infrastruktur, Iya, pendidikan, semuanya rusak, Bu. Iya, banyak aspeknya ya. Banyak aspek, Bu. Oke. Makanya memang ketangguhan bencana inilah yang sangat-sangat penting, Bu, resilient, Bu. Jadi memang moto kami resilient ini menjadi tujuan kami ketika provinsi tangguh, Bu. Dalam artian tangguhnya bukan hanya SDM-nya, tapi dari sisi bangunannya, Bu, bangunannya udah standar bencana, kemudian pembangunan jalannya sudah dengan standar bencana dan lain-lain. Jadi semuanya berstandarisasi. Nah, ini juga yang di tadi juga kita sudah kulik-kulik ya, Pak Judan ya, bahwa untuk bencana ini adanya 3 tadi, peran pemerintah, swasta, ya dunia swasta dan masyarakat, ya kan ya. Nah, di sini nih Pak, dari ketiga sektor ini ya, kalau 3 sektor ini ya, ya sejauh ini yang Bapak lihat kolabnya bagaimana Pak? Kolab ketiga sektor ini, swasta tentu dengan CSR-nya ya Pak ya, masyarakat dengan partisipasinya, pemerintah dengan supportnya. Baik, untuk sebenarnya selama ini untuk yang kolab itu belum ada tidak ada, cuma masih minim Oh ya, perannya. ya. Ada memang dari dunia usaha ini yang sudah berkontribusi, tapi ada yang masih belum. Oke. Begitu juga masyarakat, ada yang memang begitu begitu semangat mereka dan terlibat dalam usaha pencegahan, tapi ada yang masih belum juga sadar. Iya. Seperti itu, terutama untuk penanganan bencana itu sendiri. Itu mungkin karena memang bencana ini belum familiar di benak masyarakat umum, sehingga mereka anggap, karena itu tadi kebiasaan kita dari dulu bahwa kalau banjir biasa, masih belum gitu. Begitu juga kalau misalnya asap hanya sekedar belum begitu pekat, masih dianggap biasa-biasa saja. Itu memang Masih bisa lihat. saya Oke, masih ya, bisa ya. lihat. Oke. Tapi kalau sekarang karena memang kita pengaruh dari dunia maya ini, terkadang memang hal yang kecil jadi besar. Iya, luar biasa. Jadi kalau yang collab itu masih sekarang belum ada, karena memang masih kita selalu melakukan kerjasama dan koordinasi antar lini yang menangani masalah bencana ini. Wah, jadi memang harus spiritnya, semangat tetap harus ya Pak ya. Tetap, Oke, semangat tetap. oke. Ya, aduh, nggak terasa ya Pak ya. Luar biasa, terima kasih banget ya untuk ilmu yang sangat bermanfaat dari Bapak yang hebat luar biasa, Pak Judan dan Pak Supriyono. Ya, boleh sampaikan Pak spirit semangat ya untuk para penikmat pecinta podcast BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Ya, silakan mungkin saya Pak Judan dulu ya. Silakan Pak Judan untuk closingnya. Baik, terima kasih. Acara podcast BPSDM Kalimantan Barat ini, dengan adanya kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, kepada kawan-kawan yang memang membutuhkan informasi-informasi yang belum mereka ketahui. Pada hari ini
kami dari BPBD Provinsi ingin menyampaikan bagaimana sih untuk mengatasi bencana ini dan siapa yang terlibat untuk terakhir acara ini. Bencana ini ada 3 unsur yang memang bertanggung jawab dalam bencana, sehingga untuk mengatasinya tidak saling menyalahkan atau menuntut siapa yang bertanggung jawab. Yaitu yang pertama pemerintah, yang kedua dunia usaha, dan yang ketiga masyarakat. Dalam masyarakat, unsur masyarakat ini banyak, yaitu bisa dunia pendidikan, mahasiswa, kemudian LSM, itu bisa terlibat semua dalam menangani bencana, mengatasi dampak-dampak dari bencana itu sendiri. Sehingga apabila terjadi bencana, kami berharap jangan dulu saling menyalahkan dan menuntut siapa yang bertanggung jawab, tapi marilah kita berbuat supaya dampaknya tidak terlalu meluas. Kita melakukan koordinasi baik antar stakeholder yang berhubungan dengan masalah bencana itu sendiri maupun dengan masyarakat, bahkan kabupaten kota, dengan kepala daerah. Kami selalu untuk mendorong supaya mereka apabila terjadi bencana untuk melakukan koordinasi dengan provinsi supaya penetapan status, karena kita memang dari hati nurani kita tidak ingin melihat masyarakat kita terkotang-katung, ibaratkan tidak ada kepastian dalam menghadapi bencana ini, tapi kita inginnya masyarakat kita terbantu dan mengurangi daripada dampak bencana itu sendiri. Tapi jangan sampai terakhirnya kita terdampak bencana, maksudnya seperti ini, jangan sampai kita melanggar aturan-aturan yang ada sehingga di akhirnya nanti kita yang jadi tersangka dalam hal pemanfaatan fasilitas negara, anggaran yang ada, karena anggaran ini memang betul-betul kita awasi untuk pemanfaatannya sehingga tepat sasaran bagi masyarakat. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada BPSDM yang telah mengundang kami dalam podcast ini sehingga kami bisa setidaknya memenuhi SPM yang dibicarakan Brono tadi, bahwa salah satu SPM dari BPBD itu adalah melakukan podcast dengan learning sektor yang berhubungan. Saya rasa demikian. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin ya, terima kasih Pak Juda untuk closingnya. Silakan Pak Sufiono. Ya. Mungkin dari saya. Ya. Yuk sama-sama kita sadar bencana. Ya. Sama-sama kita melek bencana. Jadi bencana bukan hanya pekerjaan kami, tapi ini pekerjaan kita bersama-sama. Jadi ketika kita sama-sama, maka penanggulangan bencana baik itu mulai dari tahap pra, kemudian tahap darurat sampai tahap pasca bencana dapat kita lakukan dengan baik. Kemudian kami punya moto, Bu. Punya moto. Silakan. Reaktif, cepat, tangguh. Jadi untuk kawan-kawan dimanapun berada yang nonton podcast ini juga, jadi silakan datang ke kami, ke BPBD kalau mau cari data-data bencana. Kemudian jangan lupa download aplikasi Inaris. Aplikasi Inaris di mobile, baik itu di Android ataupun di iOS. Silakan di-download. Jadi di situ kita tahu nih, Bu. Kita berada di bencana apa nih? Misalnya kita di titik ini, kita ada di posisi gempa bumi, posisi banjir, posisi karhutlah. Jadi silakan untuk kawan-kawan download Inaris, jadi kita tahu di mana kita berada, potensi bencananya apa, di mana kita akan mengungsi. Jadi di situ lengkap. Jadi yuk sama-sama kita sadar bencana. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih ya Sohib hebat. Demikian podcast edisi 12 BPSDM Provinsi Kalimantan Barat dari Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Barat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat dan barokah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.